Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman public speaking, bertemu lagi bersama Rahmat Effendi dalam pembuatan learning journal mata kuliah public speaking. Nah, kali ini kita akan mereview eh, materi yang kita pelajari pada minggu lalu, tepatnya hari Senin. Nah, kira-kira apa saja sih dan eh, apa yang kita pelajari di minggu kemarin itu teman-teman. Nah, sebelum kita memulai ke materi gitu teman-teman, kita akan ya seperti biasanya gitu ditampilkan dengan dua public speaker, yang mana itu ada Siti Fajriati dan Yesi. Nah, Siti Fajriati dan Yesi dulu nih. Yesi itu membawakan pidato yang berjudul 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara gitu teman-teman. Nah, kayak hidup sebelum mati gitu, kayak sebelum miskin gitu, dan seterusnya. Itu yang dibawakan oleh Yasi. Dan selanjutnya itu yang dibawakan oleh Siti Fajriati, yang mana Siti Fajriati ini membawakan mengenai kayak broadcasting gitu teman-teman, sebagai pembawa berita gitu, yang mana dia mereview suasana yang ada di kelas ini, baik dari pintu, jendela, kemudian AC, pokoknya semuanya gitu direview oleh Siti Fajriati ini. Nah, kita melangkah menuju materi nih. Judul dari materi kelompok 2 ini, karena yang presentasi ini dari kelompok 2, judul dari presentasi kelompok 2 ini yaitu mengenai fobia public speaking. Nah, mungkin teman-teman itu sudah pada tahu ya, kalau misalkan arti fobia itu adalah ketakutan, dan public speaking artinya ketakutan ketika kita berbicara di depan orang banyak gitu. Ketika kita berbicara di depan umum gitu, yang mana dari pengertian public speaking dari pengertian gejala dari pengertian fobia public speaking ini, ya sama aja kita sangkut pautkan dengan gejala demam panggung gitu teman-teman, yang mana demam panggung ini adalah salah satu penyakit public speaking gitu teman-teman. Karena ya demam panggung ini adanya itu ketika kita akan pentas di depan panggung gitu teman-teman. Nggak mungkin dong gitu ketika kita lagi mancing atau apa gitu depan panggung gitu, enggak kan. Jadi ketika kita mau berbicara di depan orang banyak, mau tampil di depan orang banyak gitu, nggak harus berbicara sih, mau tampil aja pasti ada rasa demam panggung. Nah, itu normal gitu teman-teman. Nah, ciri-ciri dari gejala fisik demam panggung ini, dari gejala demam panggung tuh banyak sekali gejalanya, kayak gejala fisik, gejala mental, dan gejala emosional. Nah, yang pertama kita bahas itu mengenai gejala fisik dari demam panggung teman-teman. Nah, kayak gejala fisik ini menurut presentasi kelompok 2 itu, yang pertama itu ada detak jantung tuh berdebar dengan cepat gitu teman-teman, kayak deg 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 deg. Ya, itu mungkin ya seperti saya bilang tadi, kalau misalkan demam panggung itu hal yang wajar teman-teman. Yang kedua itu kayak lutut bergetar. Nah, dari lutut bergetar itu kita lanjut pasti ke poin nomor 3 teman-teman, yang mana kalau misalkan lutut udah bergetar, otomatis suara juga pasti akan bergetar teman-teman. Yang keempat, nah gelombang hawa napas gitu, kayak napas itu kayak tersedak-sedak gitu, ingin pingsan gitu, padahal kan itu dari demam panggung tersebut, karena kita terlalu buru-buru atau apalah gitu. Kemudian yang kelima itu ada kejang perut atau mual. Kadang orang yang demam panggung itu kayak banyak sekali gitu kejang, kayak pengen pipis segala macam. Dan ini menurut kelompok 2 ini kejang perut atau mual gitu. Dan yang terakhir itu kayak mata berair, kayak gimana ya, kita nggak takut gitu tuh, kita nggak nangis, cuma matanya berair gitu, sama hidungnya kayak ingusan terus gitu teman-teman. Nah, ciri-ciri yang kedua itu ciri-ciri mengenai gejala mental dari demam panggung. Nah, gejala dari mental ini yaitu mengulang kalimat. Kita kayak ngulang kalimat lagi, padahal kan udah kita bahas gitu, padahal udah kita sebutkan tadi gitu, tapi kita keluarkan lagi gitu. Nah, selanjutnya yaitu mengenai itu kan tadi poin pertama ya. Yang kedua itu kayak lupa ingatan. Nah, seperti kayak kita udah ngapa nih, udah mempersiapkan materi gitu. Nah, tapi kita masih ada yang lupa gitu, atau ada yang kita loncat gitu. Itu
termasuk dari gejala mental. Yang ketiga ada kekacauan berpikir. Nah, kekacauan berpikir ini kayak kita nggak bisa memikirkan sesuatu gitu, pikiran kita kemana-mana gitu, kayak ngeliat orang takut, ngelihat penonton banyak gitu, padahal kan hal tersebut itu bukan harus dipikirkan gitu teman-teman. Nah yang terakhir ya pikiran tersumbat. Karena pikiran tersumbat itu kita tidak bisa memikirkan apa-apa lagi, kayak benar-benar mentok dari apa yang kita bicarakan doang gitu, tidak bisa meluaskan gitu apa yang harus kita bawakan. Nah selanjutnya ada ciri-ciri dari gejala emosional. Nah di ciri-ciri tersebut, di gejala emosional ini ada 5 poin teman-teman. Yang pertama itu ada takut tampil. Nah takut tampil itu ya pasti kita alami semuanya ya teman-teman, baik itu takut tampil karena kita ini takut nggak maksimal atau apalah gitu kan. Nah selanjutnya itu mengenai rasa ketidakmampuan kita gitu teman-teman, karena kita ini belum terjun nanti gitu udah menyerah karena kita ya memiliki rasa ketidakmampuan gitu teman-teman. Yang selanjutnya itu ada kehilangan kendali. Nah kehilangan kendali ini biasanya itu kayak kita nggak bisa ngontrol emosi kita gitu, kayak tiba-tiba nyerocos gitu kan, tiba-tiba kayak emosi gitu kan, ya nggak kontrol lah gitu emosionalnya gitu teman-teman. Itu masuk ke dalam poin gejala emosional. Yang selanjutnya adalah malu atau panik. Ya malu gitu itu adalah hal yang wajar sebenarnya, tapi kan ini masuk ke dalam gejala emosional ketika demam panggung. Karena siapa sih yang nggak malu gitu kan, kita juga takut dinilai orang jelek gitu, tapi ya namanya nilai itu kan akhiran gitu, tapi kita harus maksimal lah ibaratnya. Nah dan yang terakhir itu ada poinnya mengenai gejala saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi kayak gejalanya tuh semuanya satu sama lain gitu, bersangkutan gitu. Yang intinya yang ini butuh yang ini butuh yang ini gitu teman-teman. Nah di kelompok 2 ini menjelaskan juga mengatasinya gitu, cara mengatasinya. Cara mengatasinya itu banyak banget teman-teman. Kemarin tuh ada berapa ya, lebih kali dari 6. Kayak persiapkan maksimal mungkin gitu. Jadi kalau misalnya kita emang mau tampil atau mau menampilkan sesuatu di depan banyak orang, kita harus mempersiapkan semaksimal mungkin. Yang kedua itu kita harus berlatih berulang gitu, yang mana kita ini terus-terusan gitu tuh berlatih, entah itu di depan cermin, ketika kita sendiri gitu kan, ketika kita lagi waktu luang gitu, terus aja berulang-ulang supaya kita bisa mengatasi zaman panggung ketika nanti gitu kan. Nah yang selanjutnya itu adalah menyadari bahwa kegugupan itu adalah hal yang normal gitu teman-teman. Kalau misalkan kita menyadari hal tersebut, insya Allah gitu, kalau misalkan ketika kita tampil ya kita tahu itu tuh normal gitu, bukan suatu ketakutan yang harus kita pikirkan terus menerus gitu teman-teman. Nah mungkin itu saja dari jurnal yang bisa saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, ketemu lagi di Learning Journal Public Speaking minggu selanjutnya.